Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Object Oriented Programming. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kelas dan objek, bagaimana kita membuat kelas, kemudian membuat objek dari kelas tersebut. Kali ini kita akan belajar melengkapi kelas kita dengan method. Tidak seperti method yang kita pelajari sebelumnya. Method kali ini adalah method sebagai bagian dari objek. Pada minggu lalu sudah ditunjukkan bahwa pada contoh sebuah kelas itu, misalkan di kelas itu ada kelas mahasiswa punya 4 properti dari NIM, nama, tahun masuk hingga program studi. Pada saat kita membuat objeknya, kelas mahasiswa kita buat objek M1, maka setiap propertinya bisa kita akses menggunakan dot operator. Nah, properti ini atau bisa juga disebut atribut, bisa juga disebut field, itu dapat kita perlakukan seperti variabel biasa. Nah, ini pelajaran yang minggu lalu. Nah, kali ini kita akan tunjukkan bahwa objek juga bisa memiliki method. Method ini digunakan untuk melakukan operasi atau kalkulasi berdasarkan field yang dimiliki oleh objek bersangkutan. Nah, untuk contohnya kita akan gunakan sebuah kelas baru. Biar ingat lagi bagaimana cara membuat kelas, kita akan coba contoh sebuah bangun datar. Misalkan kita pilih yang mudah saja. Saya membuat kelas persegi panjang. Persegi panjang tentunya memiliki dua buah properti atau field. Bisa itu, yang pertama adalah panjangnya, yang kedua adalah lebarnya. Nah, kalau kita coba buat objeknya, ini kita hapus dulu. Maka kita bisa persegi panjang P, misalkan namanya P1, sama dengan new persegi panjang. Kita juga kemudian bisa isi P1 ini punya panjang misalkan 4, kemudian dia punya lebar misalkan 2. Kita juga bisa buat objek lain, P2 new persegi panjang, kemudian kita berikan P2 panjangnya misalkan 3, lebarnya misalkan 2. Kita punya dua objek persegi panjang, P1 dan P2. Kemudian kita sudah memberikan nilai pada atribut panjang dan lebarnya untuk masing-masing objek. Nah, lanjut ke yang disampaikan tadi bahwa sebuah objek bisa memiliki method yang disebut dengan instance method. Jadi pada kelasnya, untuk memberikan akses method pada objek tersebut, kita buat metode biasa, tapi kali ini berbeda dengan metode-metode yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Itu kita tidak menggunakan keyword static. Jadi keyword static itu hanya untuk class method, sementara yang akan kita buat sekarang adalah instance method istilahnya. Jadi metode yang milik si objek. Artinya setiap objek nanti memiliki metode ini sendiri-sendiri. Caranya adalah sekali lagi sama dengan membuat metode biasa. Kita dengan bedanya adalah kita tidak menggunakan kata kunci static. Nah, apa metode yang cocok untuk persegi panjang? Ada dua yang paling sederhana. Sebuah persegi panjang bisa kita hitung luasnya, bisa juga kita hitung kelilingnya. Nah, caranya kita buat metode untuk menghitung itu double. Kita namakan get keliling. Kenapa double? Karena
keliling adalah hasil operasi dari panjang lebar yang juga tipenya di sini double. Berapa keliling persegi panjang? Kita bisa misalkan buat keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Oke. Kemudian kita bisa return keliling. Lebih lengkap lagi kalau kita berikan di sini this panjang dan this lebar agar mengacu pada, lihat, panjang di sini adalah panjang pada properti si persegi panjang. Lebar di sini adalah lebar pada properti atau atribut si persegi panjang. This itu menunjukkan instance atau objeknya. Begitu juga dengan luas, kita bisa buat dengan cara yang sama. Luas kemudian kita siapkan dulu penampungnya. Luas persegi panjang tentunya sama dengan panjang kali lebar. Kita bisa return luas. Oke, sudah jadi. Apa efeknya setelah kita buat seperti ini? Setelah kita lengkapi kelasnya dengan get keliling dan get luas, kita bisa melakukan ini. Luas persegi panjang 1.2 P1. Di sini sudah ada dua pilihan method. Ada get keliling dan get luas. Karena kita ingin mencetak luas, berarti ini get luas. Kurang tambah. Oke. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengoutputkan kelilingnya. Oke, jangan lupa di akhir method itu selalu ada tanda buka kurung tutup kurung. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengeluarkan luas. Sorry, ini masih satu ya. Luas dan keliling dari persegi panjang kedua. Tentunya kita gunakan objeknya sendiri. Kalau ini kita jalankan, perhatikan bahwa luas persegi panjang pertama adalah 8, tentu saja 8 karena 4 kali 2 sama dengan 8. Sementara kelilingnya adalah 12. 4 tambah 2, 6 dikali 2, 12. Benar. Luas persegi panjang kedua adalah 3 kali 2, 6. Benar. Kemudian keliling persegi panjang kedua adalah 3 tambah 2, 5 dikali 2, 10. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat instance method. Sekali lagi, instant method seperti method biasa, tapi kita tidak menyertakan keyword static di depannya. Apa yang terjadi kalau kita buat keyword static? Nah, ini langsung merah. Kenapa merah? Karena panjang dan lebar itu variabel, bukan variabel static. Dia tidak boleh digunakan pada method static. Dia hanya boleh dilakukan pada metode yang juga milik sebuah objek yang dibuat dari kelas bersangkutan. Oke, kita buat contoh satu lagi. Misalkan kita coba lingkaran. Kalau lingkaran, atribut yang mungkin adalah jari-jari, atau bisa kita beri nama radius saja, atau R saja, tidak apa-apa. Kemudian kita bisa hitung kelilingnya, misalkan keliling
pi, misal 3,14 kali diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari, dan keliling. Kemudian kedua, get luas double, luas sama dengan 3 pi r kuadrat kali r kali r, 314 pi kali jari-jari kuadrat, return luas. Ini kalau kelas lingkaran. Kita buat dengan cara yang sama seperti kelas persegi panjang tadi. Kalau kita coba di sini, kita hapus dulu. Lingkaran L1, L2, L1 sama dengan new. Lingkaran L2 sama dengan new. Lingkaran L1 dot R sama dengan katakanlah 3, L2 dot R sama dengan 4. Kita bisa mencetak keliling lingkaran 1, L1 get keliling. Yang sama untuk lingkaran kedua. Jalankan, pastinya hasilnya akan berbeda. Jadi keliling lingkaran pertama PD adalah 18, sekian, sedangkan yang kedua adalah 25, sekian. Jadi sekali lagi masing-masing objek ini punya luas yang berbeda-beda. Kenapa? Karena atributnya juga nilainya berbeda-beda. Nah, untuk menyempurnakan kelas lingkaran ini, jadi kalau diperhatikan ada pi yang nilainya berulang, kita bisa simpan nilai pi itu karena konstan dalam bentuk konstanta static final double. Konstanta itu pakai huruf besar semua. Final artinya nilainya sudah tidak perlu diubah-ubah. Jadi kita bisa ganti dengan v. Jadi kalau ini kita bisa gunakan static. Kenapa? Nilai ini berapapun banyak objek lingkarannya, nilai pi ya tetap senilai 3,14 di sini kalau. Nah, oleh karena itu nilai statik itu bisa diakses dari sebuah instant method, tapi kebalikannya tidak. Variabel atau atribut yang milik sebuah instant tidak bisa diakses dari method statik, tapi variabel atau atribut yang bersifat statik bisa diakses dari instance method. Itu memungkinkan kita menggunakan nilai pi yang di-share seperti ini sebagai konstanta. Ini kalau dijalankan mestinya hasilnya sama. Ya. Oke, itu dulu untuk instance method. Artikel mengenai instant method sudah tersedia di web, nanti akan saya berikan link pada deskripsi video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.